Yehosua atau Kitab Yosua pasal 11. Dan terjadilah ketika Yabin, Raja Hazor mendengarnya, dia mengutus orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Simron, juga kepada Raja Aksaf, serta kepada raja-raja yang ada di sebelah utara dari dataran-dataran tinggi, dan di dataran-dataran sebelah selatan dari Kinerot, dan di perbukitan Dor di sebelah barat, sampai pada daerah Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, serta daerah orang Amori dan orang Het dan orang Feris dan orang Yebus di dataran-dataran tinggi, dan daerah orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Dan mereka keluar, mereka dan seluruh pasukannya bersama mereka, suatu jumlah orang yang sangat banyak, seperti pasir di pantai, dan sangat banyak kuda serta kereta perang. Lalu semua raja itu bertemu bersama, dan mereka datang serta berkemah bersama di mata air Merom untuk berperang melawan Israel. Kemudian Yahweh berfirman kepada Yehosua, "Janganlah takut di hadapan mereka, karena besok pada saat seperti ini, aku akan menyerahkan semua mereka yang terluka di hadapan Israel. Kamu harus melumpuhkan kuda-kuda mereka dan membakar kereta-kereta perangnya dengan api." Maka datanglah Yehosua dan seluruh bala tentara ada bersamanya melawan mereka di dekat mata air Merom secara tiba-tiba, dan mereka mengalahkannya. Dan Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan Israel, dan mereka memukulnya dan mengejarnya sampai ke Sidon Besar dan ke mata air hangat, dan sampai ke lembah Mispa di sebelah timur. Dan mereka mengalahkannya sampai dia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup pada mereka. Dan Yehosua melakukan terhadap mereka seperti yang telah Yahweh katakan kepadanya. Ia melumpuhkan kuda-kuda mereka dan membakar kereta-kereta perang mereka dengan api. Dan Yehosua pulang kembali dan merebut Hazor pada saat itu. Lalu ia memukul rajanya dengan pedang, karena dahulu Hazor merupakan pusat dari semua kerajaan itu. Dan mereka memukul setiap orang yang ada di dalamnya dengan mata pedang dengan menumpasnya. Dia tidak membiarkan seorang pun masih bernafas. Bahkan dia membakar Hazor dengan api. Selanjutnya Yehosua merebut semua kota dari raja-raja ini, juga semua raja mereka. Dan dia membunuh mereka dengan mata pedang. Ia memusnahkan mereka seperti Mose hamba Yahweh itu telah memerintahkannya. Namun seperti terhadap semua kota yang masih berdiri di samping reruntuhannya, orang Israel tidak membakar mereka, tetapi Yehosua hanya membakar Hazor. Dan Bani Israel menjarah bagi mereka semua jarahan kota-kota itu, juga hewan, hanya setiap manusia. Mereka telah memukulnya dengan mata pedang hingga mereka membuatnya binasa. Mereka tidak menyisakan segala yang bernafas, namun mereka memukul setiap manusia dengan mata pedang sampai mereka telah membinasakannya. Mereka tidak menyisakan seorang pun yang masih bernapas, sebagaimana Yahweh memerintahkan hambanya Mose. Demikianlah Mose memerintahkan Yehosua, dan seperti itulah Yehosua melakukannya. Ia tidak menyimpang dari apapun di antara semua yang Yahweh perintahkan kepada Mose. Dan Yehosua merebut seluruh wilayah ini, dataran-dataran tinggi, dan seluruh Negeb, dan seluruh tanah Goshen, dan dataran-dataran rendah, dan Araba, juga pegunungan Israel dan dataran-dataran rendahnya, mulai dari Gunung Halak yang naik ke arah Seir, bahkan sampai ke Baal Gad di lembah Libanon, di kaki gunung Hermon. Dan dia membawa raja-raja mereka dan memukul mereka, lalu membunuhnya. Dan Yehosua mengadakan peperangan berhari-hari dengan semua raja itu.
tidak ada satu kota pun yang membuat perdamaian dengan Bani Israel, kecuali orang Hewi, penduduk Gibeon. Mereka merebut semuanya dalam peperangan, karena Yahweh yang mengeraskan hati mereka, sehingga mereka datang melawan Israel dalam pertempuran, agar mereka dimusnahkan, supaya mereka tidak mendapatkan kemurahan, tetapi agar Dia dapat memusnahkan mereka, seperti Yahweh telah memerintahkan Mose. Pada saat itu Yehosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, dari Debir, dari Anab, dan dari seluruh pegunungan Yehuda, juga dari seluruh pegunungan Israel. Yehosua sepenuhnya memusnahkan mereka dengan kota-kota mereka. Tidak ada lagi satupun orang Enak yang masih ada di negeri Bani Israel. Hanya beberapa tinggal di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Demikianlah Yehosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepada Mose. Dan Yehosua pun memberikan negeri itu sebagai pusaka kepada kelompok-kelompok mereka, menurut suku-suku mereka, dan negeri itu pun telah berhenti dari perang.